Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan yang saya banggakan, para viewers, para subscribers dimanapun Anda berada, bersama saya lagi, Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, nanti malam itu ada pertandingan yang seru. Pasti seru, karena ini melibatkan tim nasional kita, yakni tim nasional Indonesia, dan juga tim nasional Malaysia. Tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan Irak di partai perdana, dan tim nasional Malaysia akan bertemu dengan Jordan di pertandingan pertama di grup mereka. Nah, tetapi sebelum saya banyak berbicara, tidak lupa, kemudian tidak bosan, saya mengajak kawan-kawan untuk like, share, kemudian bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe, karena subscription Anda sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Oke kawan-kawan, sebelum saya membahas mohon maaf, sebelum saya membahas Indonesia dan Malaysia, sebelumnya saya ingin membahas pertandingan tadi malam terlebih dahulu yang gak kalah serunya antara Vietnam dan juga Jepang. Vietnam tanpa diduga oleh banyak pihak ternyata mampu memberikan perlawanan bagi Jepang. Bahkan di babak pertama Vietnam pernah mengalami unggul atas Jepang dengan skor 2-1. Awalnya emang Jepang unggul cepat pada menit belasan ya kawan-kawan, kalau tidak salah menit ke-12 atau 19 dari seorang Minamino, tapi dapat disamakan oleh pemain yang muda nih. Saya baru melihat pemain Vietnam ini bernama Dinh Bach ya, Nguyen Dinh Bach. Saya baru pertama kali ngelihat pemain ini, masih muda tapi ia mampu memberikan gol dengan gol sundulan, dan itu sebenarnya gol hoki juga ya, ada unsur hoki di sana. Jadi sundulan ke belakang dan akhirnya menjadi gol dan tidak dapat diantisipasi oleh seorang Zion Suzuki. Nah, di menit berikutnya, menit 30-an, itu ternyata Jepang mampu dikagetkan oleh gol dari seorang Tuan Hai, Pan Tuan Hai. Sama, awalnya dari set piece juga ya. Jadi gol-gol Vietnam ini berbahaya dari situasi set piece. Dua-duanya dimulai dari situasi set piece. Set piece yang pertama dari corner kick, set piece yang kedua itu dari tendangan bebas atau tendangan percuma atau tendangan bebas. Nah, kemudian bola dari tendangan bebas itu mengenai atau di heading ya oleh kepala para pemain Vietnam. Saya lupa lagi siapa dia. Zion Suzuki sebenarnya mampu mengantisipasi di tepis, tapi ternyata Tuan Hai mampu menyambar bola tepisan dari Zion Suzuki. Dan para pemain Jepang itu mereka kaget dengan kehadiran Tuan Hai yang datang dari blind spot mereka. Hebat sekali Vietnam mampu memberikan tekanan yang berarti bagi Jepang. But Japan is Japan. Yang saya dapat lihat dari pertandingan tadi malam, Jepang sebenarnya, Anda boleh setuju atau tidak dengan saya, kawan-kawan. Anda boleh setuju atau tidak. Jepang sebenarnya bermain belum mengeluarkan seluruh kemampuan, belum mengeluarkan seluruh potensi yang mereka miliki. Karena tadi malam saya melihat Jepang mode nyantai. Jadi meskipun mereka ditekan oleh Vietnam, tapi mereka masih bermain dengan santai, nyaman, dan apik, kawan-kawan. Jadi mereka masih bermain nyaman, nyantai. Dan saya tidak kaget dengan apa yang ditunjukkan oleh Jepang saat mereka ketinggalan gol dari Vietnam atau bahkan kebobol oleh Vietnam menyamakan kedudukan. Para pemain tidak panik. Para pemain menunjukkan ekspresi yang, yuk setelah ini kita balas. Nah, seperti itu. Jadi tidak panik, tidak ada kepanikan dari situasi kebobolan yang diterima oleh Jepang. Ya memang mungkin salah satu faktor psikologisnya karena mereka merasa lebih memiliki potensi yang lebih daripada Vietnam, kemudian kemampuan juga lebih. Nah, di babak kedua, kawan-kawan, itu bahkan saya melihat Vietnam dibiarkan begitu saja oleh Jepang menguasai pertandingan. Tapi menguasai bolanya itu di kotak pertahanan dari Vietnam sendiri. Jadi di wilayah permainan Vietnam, mereka nggak bisa tembus. Jepang tidak memaksakan diri untuk melakukan press ke depan. Jadi yang bisa saya ambil dari pertandingan tadi malam, Jepang masih menyimpan kekuatannya. Kemudian Jepang itu menghemat energi. They're saving energy entah untuk melawan Irak atau melawan Indonesia atau untuk
untuk lolos ke babak selanjutnya. Karena memang Jepang ini sudah dipastikan lah ya, dengan kekuatan yang ada, dengan sumber daya yang ada, mereka pasti sudah lolos 16 besar. Makanya mereka di babak penyisihan ini terlihat nyantai, nggak terlalu banyak mengeluarkan effort ya. Anda boleh setuju dengan atau tidak dengan ucapan dari saya, kawan-kawan ya. Karena memang lihat saja di bench pemain dari Jepang, oh itu mentereng, nama-nama mentereng semuanya, kawan-kawan ya. Dan tadi malam, permainan tadi malam MVP-nya tentu saja Minamino ya, kawan-kawan, yang memberikan brace, 2 brace. Tidak lupa juga kita berikan jempol kepada seorang Ito, kemudian yang bagus di sayap, kemudian Endo di belakang yang memberikan assist kepada Minamino. Memang nggak bohong ya, harga dan kualitas, kemudian nggak bohong juga saat pemain-pemain tersebut berkarir di Eropa. Kita lihat bagaimana Minamino yang bagus di timnas Jepang karena ia bermain di Eropa bersama AS Monaco. Kemudian juga ada Endo yang bermain di Liverpool. Memang nggak bohong ya, kawan-kawan. Memang nggak bohong. Nah, nanti ada pertandingan antara Korea juga dan Bahrain sebelum Indonesia lawan Irak. Nah, ingin saya menonton Bahrain lawan Korea Selatan ini, karena memang Korea Selatan akan melawan Malaysia. Menarik untuk dipantau. Oke, kawan-kawan, untuk pertandingan antara Irak dan Indonesia, untuk pertandingan ini, saya tidak berharap banyak terhadap timnas Indonesia. Bukannya saya pesimis atau bukannya saya sudah puas dengan apa yang dicapai oleh tim nasional Indonesia karena mampu masuk ke Piala Asia. No, saya tidak seperti itu. Tapi saya realistis ya, kawan-kawan. Karena memang Piala Asia, kembali saya mengingatkan kembali kepada kawan-kawan, ini ungkapan dari saya sendiri. Piala Asia belum menjadi tradisi bagi kita, maka kita tidak bisa berharap lebih. Ingat, tradisi itu adalah sesuatu yang diulang di setiap edisinya. Bagi Jepang, Piala Asia sudah merupakan tradisi. Bagi Jepang, Piala Dunia sudah merupakan tradisi. Jadi wajar saja publik Jepang itu memberikan target tinggi bagi Jepang saat mereka berkompetisi di Piala Asia atau di Piala Dunia. Nah, di Piala Asia kita belum melakukan tradisi itu, kawan-kawan. Ingat, terakhir kita masuk tahun 2007. 17 tahun, kawan-kawan, kita absen di Piala Asia. Maka hal yang harus kita tingkatkan terlebih dahulu adalah buatlah tradisi yang bagus di Piala Asia terlebih dahulu sebelum kita ke Piala Dunia. Jadikanlah Piala Asia tradisi bagi tim nasional Indonesia. Bukan hanya edisi kali ini, di beberapa tahun yang akan datang, di edisi yang akan datang, tim nasional Indonesia harus ikut serta kembali di Piala Asia tentunya lolos dari babak kualifikasi Piala Asia. Nah, jika kita terus-terusan mampu ya lolos ke Piala Asia, yakinlah kawan-kawan, statistik permainan dari Indonesia akan meningkat dengan sendirinya. Karena memang kita sering bertemu dengan tim-tim yang lebih kuat daripada kita. Ya, ini penyakit yang ada di kita ya, kawan-kawan. Kita menargetkan tinggi kepada timnas. Lolos Piala Asia, lolos Piala Asia. Bukannya saya pesimis sekali lagi, tapi ini belum merupakan tradisi bagi kita, kawan-kawan. Belum melakukan tradisi. Nah, jika Indonesia lolos, maka that is bonus. Dan ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa saat Indonesia ternyata mampu lolos dari grup neraka ini. Kalau saya bilang neraka, ya neraka ya, kawan-kawan. Grup sulit ini. Dan tetap saya mendukung tim nasional Indonesia untuk lolos. Nah, jadi saya tidak menargetkan target tinggi. Nah, untuk lawan Irak ini, prediksi dari saya atau keinginan diri saya sendiri, ya udahlah, 0-0 itu cukup. Kita menahan imbang tim Irak itu sudah lebih daripada cukup. Nah, akan tetapi jika seandainya kita mampu menang, itu adalah bonus yang kita dapatkan. Wah, luar biasa hebat kalau kita misalnya nanti menang lawan Irak ya, kawan-kawan. Itu memberikan asa kepada kita. Nah, jangan juga kita nanti kalah saat lawan Vietnam. Tapi lawan Vietnam tentu tidak mudah, karena Vietnam seperti yang kita lihat tadi malam, ternyata mampu memberikan gigitan kepada Jepang. Nah, kayak kawan-kawan, itu ya tentang pertandingan nanti malam, pendapat saya tentang Indonesia melawan Irak. Jadi, setelah Piala Asia ini, janganlah kita menghujat para pemain, janganlah kita menghujat pelatih dan lain sebagainya.
Karena ingat, Piala Asia belum menjadi tradisi kita, kawan-kawan. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk terus ke dalam Piala Asia, kita nggak lolos, baru silahkan kritik sepedas-pedasnya kepada para pemain. Asal jangan menyerang personal. Kritik permainan, kritik yang membangun berikan. Sekarang pun kita beri kritik ya, kita berikan kritik. Tapi ya, kita harus sadar diri. Kita belum melakukan tradisi Piala Asia setiap edisinya. Oke, ingat, ini pendapat saya sendiri. Kalau jika Anda tidak setuju, silahkan komentar di bawah. Kemudian ada pertandingan yang tidak kalah menarik, yakni Malaysia melawan Jordan. Malaysia melawan Jordan ini memiliki tensi yang tinggi pasti ya, kawan-kawan. Karena memang Malaysia di 5 pertandingan sebelumnya bagus sekali track recordnya. Track recordnya bagus sekali. 5 pertandingan kita lihat, Cina Taipei lawan Cina Taipei, Malaysia menang 1-0. Kemudian melawan Kyrgyzstan, Malaysia menang 4-2, 4-3, kalau tidak salah 4-3 atau 4-3. Kemudian lawan Tajikistan. Nah, ini baru Malaysia kalah 0-2, hanya 1 kekalahan saja dari 5 pertandingan. Kemudian selanjutnya Malaysia melawan India menang 4-2. Dan terakhir Cina melawan Malaysia menang, maksud saya seri 1-1. Tidak lupa lawan Suriah 2 kali seri, 2-2. Jadi Malaysia ini sering bertanding dengan tim yang beberapa tingkat di atas Malaysia dan hasilnya positif-positif, kecuali lawan Tajikistan yang dikalahkan dengan 2-0. Tapi lawan Tajikistan 2-0 kalah tersebut ya masih positif lah apa yang ditunjukkan oleh Malaysia. Sedangkan kalau kita lihat Jordania sendiri, mereka terseok-seok di beberapa match sebelumnya. Ya, terakhir mereka itu dihantam atau dibantai oleh Jepang dengan skor 6-1. Maksud saya dengan skor 6-1, kawan-kawan. Nah, kemudian sebelumnya Jordan juga menang atas Qatar 2-1. Jadi menang atas Qatar 2-1. Tapi di match sebelumnya lagi Jordan mengalami kekalahan saat lawan Lebanon 2-1. Kemudian Jordan juga kalah lawan Saudi Arabia 2-0. Jordan kemudian draw lawan Tajikistan 1-1. Dan Jordan itu menerima draw juga lawan Irak 2-2. Jadi jika kita melihat 5 match atau 6 match sebelumnya, Jordan itu tidak lebih baik daripada Malaysia secara hasil. Tapi Malaysia lebih positif daripada Jordan secara hasil. Namun daripada itu, kalau kita melihat peringkat dari Malaysia dan Jordan, tentu jauh sekali. Jordan itu berperingkat 87, sedangkan Malaysia itu peringkat 100 ke bawah. Meskipun begitu, Malaysia memiliki tradisi mampu mendapatkan hasil positif lawan tim-tim yang lebih tinggi peringkatnya. Nah, ada pemain yang berbahaya yang harus diwaspadai oleh Malaysia, yakni seorang Musa Atamari yang bermain di Montpellier. Nah, di sini saya mengharapkan seorang Faisal Halim, pemain favorit saya di Malaysia, dan juga Arif Aiman. Bukan siapa-siapa lagi, Arif Aiman tentunya, itu mampu memberikan gedoran-gedoran yang mampu mengoyak dan mampu mengacak-acak bek pertahanan dari Jordan. Saya yakin Malaysia dan Indonesia bisa membuat kejutan tadi malam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Vietnam. Oke, kawan-kawan, itu saja mungkin ulasan saya tentang Jepang melawan Vietnam dan juga preview saya dari Indonesia dan juga Malaysia. Nanti malam itu pasti bergadang ya kawan-kawan, karena 3 match langsung terus-menerus. South Korea lawan Bahrain pasti saya tonton, kemudian Indonesia apalagi dan Malaysia juga akan saya tonton. Jadi harus persiapkan juga fisik supaya kita kuat dalam menonton pertandingan-pertandingan di Piala Asia. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman, terima kasih telah menonton video ini. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.